Dulu sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sebelum dicipta, di bumi ini ada bangsa namanya Banul Jan. Makanya ada ayat wa khuliqal jan. Ada kan? Dan diciptakan jan, jin-jin. Tapi kalau saya menerjemahkan jan, itu bukan jin-jin, itu nama suku, nama kabilah yang dulu pernah hidup di alam semesta, di negeri, di bumi ini. Wa khuliqal jan, dari apa? Mim marijin min nar, dari nyala api. Ada api juga, terang juga. Berarti dia punya ma'rifat juga kan? Ma'rifat nariyah. Hati-hati ya. Jadi kasyaf itu terbagi dua. Ketika lampu mati, maka orang menyalakan lilin. Terlihat itu dari nar. Maka kasyaf itu ada kasyaf nariyah. Ada kasyaf nariyah. Kalau yang jalur malaikat atau jalur baginda Nabi SAW, jalurnya apa? Nuriyah. Itu bedanya. Maka jangan senang dulu antum bisa ngelihat jin, lihat khadam, ngelihat cahaya-cahaya. Jangan-jangan itu dari nar. Apalagi kalau, ini aneh kasih tahu, kalau ngelihat cahayanya redup-redup, muncul-muncul, gelombang-gelombang, itu dari sana. Serius. Apalagi ngelihatnya berawan-awan, sepi, itu alam dia itu. Ketika Banul Jan dicipta di muka bumi, kemudian mereka buat fasad fil ard. Mereka membuat kerusuhan di muka bumi, saling membunuh, saling merusak. Dulu jin itu bentuk fisik. Banul Jan itu dulu fisik. Azazil belum ada. Azazil belum lahir. Siapa Azazil? Iblis. Mereka buat onar, Allah kirimlah ke muka bumi malaikat untuk menghancurkan mereka dengan serangan-serangan meteor. Larilah para jan itu ke laut, jadi Nyi Roro Kidul. Ini serius lah, aneh ngomong ya. Ini bukan canda nih. Lari ke gunung, makanya banyak orang hilang kalau hiking di gunung salah adab, bener gak? Dikerjain. Lari ke air-air, lari ke pohon-pohon. Yang kurang sakti lari ke pohon-pohon biasa, kecil-kecil. Kalau dia bersayap, dia lari ke awan-awan. Ini yang biasanya satin orang zikir itu, yang di awan-awan itu. Ada yang lari ke batu-batu. Ini bagian dari syarah Sirul Asror nih. Kita ambil beberapa bab tentang ruh, tapi bukan yang nabat, bukan yang hayawan, tapi ini yang nariyahnya. Itu masuk. Maka antum punya, mohon maaf ya, punya apa namanya, cincin. Itu jangan-jangan ada isinya tuh. Karena dulu ada jin masuk, dia melarikan diri ke batu-batu. Atau ke pohon yang hancur di pohon-pohon itu kemudian menjadi fosil. Itu dia ada di situ. Bisa dicek Pak, oleh ahli zikir bisa dicek. Makanya zikirnya gak beres-beres. Jadi kalau mau talqin, copot itu, taruh. Ya, kalau nggak digerak-gerak sendiri, pikirannya kemana-mana. Kecuali udah bisa netralin. Bisa nggak netralin? Gimana cara netralinnya ya? Nah, jadi untuk hal-hal begini sensitif. Nyimpen jimat, taruh jimatnya, jangan dibawa ke sini. Nggak laku di sini, kebakar sama kalimah la ilaha. Pas pulang udah nggak bekerja tuh jimat itu. Banul Jan ketika diserang begitu, Allah kirimlah satu malaikat Jibril. Selamatkan itu anak Raja Jin, Raja Jan, namanya Azazil. Ajarkan dia zikrullah. Zikrullah diajarin syahadat. Syahadat dia ditalkin bener, ditalkin. Jadi antum ini bukan orang yang satu-satunya di dunia yang dapat talqin.
Ada talqin versi Azaziliyah, Thariqat Azaziliyah. Mau dapat nggak? Diajarkanlah dia al-ismul a'zam. Saktilah ini Azazil. Maka ketika dia zikir badannya naik, sayapnya muncul, maka terbanglah itu Azazil, tembus sampai ke langit pertama. Di sana dia mendengarkan lagi malaikat berzikir. Ada yang zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada subhanallah zil izzati wal jabarut, ada subhanallah carut marut kalau antum ya. Kalau di sana zil izzati wal jabarut. Malaikat itu satu malaikat satu zikir, kecuali Jibril alaihissalam. Itu salawat beliau. Maka ada yang kita kenal dengan salawat Jibril. Dia belum ketemu Nabi, udah salawat duluan. Jadi muliaan siapa? Jibril apa Nabi Muhammad? Ya, Jibril itu mau ketemu ribuan tahun salawat, baru ketemu nurnya, belum ketemu sosoknya. Terus berhasil zikir, mengambil semua zikir dan talqin dari langit pertama, bahkan melewati semua malaikat-malaikat yang ada di pertama. Dia zikir lagi. Ada berapa tahun di situ? Ada yang tahu? Sekitar 1000 tahun. Suluk langit, suluk samawat, naik ke langit kedua. Dia dengar lagi orang zikir di sana, dia pelajari semua, dia ambil. Naik lagi ke langit ketiga, dia pelajari semua zikir di sana, dia amalkan. Naik terus, bertambahlah sayapnya, bertambah, terus sampai langit ketujuh. Sayapnya sudah hampir sama dengan Jibril alaihissalam. 300 sekian di kanan, 300 sekian di kiri, hampir sempurna. Jadi antum kalau sok-sokan pernah suluk, pernah kholwat, pernah zikir, kalah sama Azazil, Thariqat Azaziliyah. Dia per bumi 1000. Anggap saja tadi, ini 1000-nya 1000 alam sono ya. Ini alam apa namanya? Itu namanya. Alamnya alamul malak. Ini alam. Kalau udah masuk langit pertama, masuk ke alamul malakut. Malakut alam malaikat. Sampai ke langit keempat itu disebut malakut. Dari keempat sampai ke-7 disebut jabarut. Kalau yang antum punya alam carut marut aja lah ya. Kayak udah nyampe aja ya. Itu iblis per langitnya zikrullah, suluk samawat. Saktinya tuh, saktinya bukan main. Makanya jangan heran kalau ada orang zikir tertentu badannya bisa naik. Itu bukan berarti dia wali, biasa aja. Azazil dulu mengalami ya. Barsisa ngalamin ya. Antum tahu kan akhir Barsisa? Barsisa udah digantung di salib. Salib dia. Datanglah iblis bersorban. Enggak pakai begini ya, enggak ada lambang ininya deh. Kopiahnya juga bukan begini, sorban. Bukan sorban begitu, ajengan. Udeng-udengnya udah kayak Vespa. Apa kata si yang punya udeng-udeng Vespa ini? Barsisa, kamu mau selamat? Oh iya, aku mau selamat. Satu saja, aku turunkan engkau dengan kesaktianku, habis itu sujud di kakiku. Barsisa itu ahli zikir, tapi tidak mengenal al-mazkur yang disebut, tidak mengenal yang dizikirkan. Dia sebut nama Allah ribuan kali, 70.000 tiap hari, tapi dia tidak mau pernah belajar ngaji, gak pernah ngaji ma'rifatullah. Sakti tapi blow on, itu berarti satu. Muridnya saking saktinya itu 7 lapis ke atas, enggak pakai sajadah. Coba bisa angkat ya? Takut jadi Barsisa semua. Apa kata Barsisa? Baik Tuan Syekh, bebaskan saya akan sujud kepadamu. Cukup pakai gini,
lepas semua. Gini doang tuh, pakai tiupan dari jauh, lepas semua. Dan dia langsung sujud. Dalam sujudnya dicabut oleh malaikat maut, mati su'ul khatimah. Di masa itu iblis biasa menyerupakan diri. Kalau sekarang lain lagi, iblis masuk ke badan orang, ngomong lewat lisan dia. Maka kita setiap kali mulai harus salam ke Nabi, harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar gak ketempelan. Ya. Kembali ke Azazil. Azazil kalau dihitung di bumi 1000, di langit 7 langit, udah berapa ribu tuh? Ini hitung-hitungan kasar, 8.000 tahun. Berarti zikirnya mengalahkan semua zikir para malaikat kecuali Jibril. Jibril cukup dengan sholawat bisa mengalahkan. Jadi kalau pangersa ajengan kita ngajak sholawat ba'da talqin, kalau versi saya wajib dibaca, bukan sunnah. Ini versi ilmu hakikat, itu wajib dibaca. Pembeda antara thariqat Azazil dengan thariqat Jibril. Kalau sanad thariqat Qadariyah kan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah gitu kan. Biar beda, jangan dari Azazil, dari Jibril, gawat nanti. Sama-sama dari Jibril itu. Karena dia menyaksikan dirinya lebih banyak zikir daripada orang, maka dalam hati dia bergumam, siapa di alam Jabarut ini yang lebih banyak zikirnya daripadaku? Sujudnya lebih banyak dari semua makhluk di surga. Maka dia katakan, siapa di surga ini yang lebih banyak sujudnya dariku? Lalu semua malaikat-malaikat selesai tawaf di langit ke-7. Itu kan ada yang berhasil naik. Itu berguru kepada Azazil, mursyid Azazil. Akhir dia lihat malaikat banyak sekali, dan itu makhluk-makhluk luar biasa. Apa kata dia? Siapa yang lebih banyak pengikutnya daripada pengikutku? Kata-kata 3 ini antum ingat-ingat. Siapa yang ngomong begini berarti dia kerasukan Azazil. Saniki bahasan wa minal jinni. Lan iku setengah saking jin. Jin iku ya jin. Apa namanya jin? Jin iku no. Apa ya? Enake di mana nih apa? Apa namanya jin? No, kok jin Aladin? Sama mana jin? Apa kan jin ya? Koncomu apa? Apa jin apa? Oke, apa mana nih? Apa maksud? Apa jin apa? Apa gitu, Pak? Jin. Oh, iya ya jin, jin. Tak terangno ya ben rodok pinter. Dadi tak terangno. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Nanti ada ayat loh, wa minasyayati ini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung ati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan
pada konteks tertentu. Misalnya begini, atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu tuh hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon rungokno ya. Buat ini penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman. Nanti ono surat nopo jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Hah? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon iku sembrono. Mergo ora tau akad nikah wae apa setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak ro to ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat, darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Gayane ngaji te bodonan iku yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu ini auzubillahi minasyaitonirrajim terjemahannya ya lagi rangennya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, kenapa? Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerek wong ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa menghindari itu. Mau tidak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada. Itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Ndak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak gini loh. Raine Mustafa bahasa Arab ya, enggak rai loh dasar. Wajah kan? Barang ning ngarepmu jenenge. Ya wajah. Mulane walikulli wijhatun wa muwal, dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah, rai yo wajah, barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kan ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul apa? Lho boten. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku piye yo ora iso sih. Ya mergo nggo guri, mlane darani dubur. Ya anak barenge wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur niku artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus maknane kok Fauzi mau. Ya. Ya. Lah mau dubura kulli sholatin hadis iku setelah sholat apa koyo maknane Fauzi? Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu?
awal juz 8 piye? Walau annana iku terus. Walau annana nazzalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in qubulan. Niku maknane apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in qubulan. Makanu liyu'minu. Maknane kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper to kowe? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Makanya disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan, wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Jigoten tapi ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama ya setan. Nah, itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, nek setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nek ana wedhus mati sing mateni sapa, Mat? Nek Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdase wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li cek sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Ya iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare sitok. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sing daden agama iki kacau mok saking pinter-pinteran silat napa lidah mengikat. Makanya nanti kula suwun kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafaz Quran, hanya lafaz napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan makna itu demikian. Ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin. Sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk kayak film-film Cina, hanya napa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras bola-balik itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham nggih? Niki perlu kula peringataken karena nggih sekarang tuh sudah ngawur masal, sinau ora gelem fatwa ngono repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah ketika orang diluk niat sujud ning manusa iku murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kowe hormat ning sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir.
Meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabah alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Karena sudah sering, sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya kulo eling, paham ya? Nah, sampean mungkin lali. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Paham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Bahwa iblis, lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang tuh anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham napa? Lho nggih. Cukup goblok teman-teman tuh sebelum sama terang nih. Lawa pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Dadi aku mau istani ati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Recep Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing karo sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama ojo geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin itu tidak tuh tamu germulut itu sering tuh tamu ngajian. Itu ora gelem-gelem aja. Aku ngono tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Ngoten ngono iki niku Gus. Temu jamek ngaten-ngaten niku kula bilang. Kula menah dados teko mosok jenengan mboten nuruti. Ya padha kula nuruti aja ado mriko. Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis atok ora nek ndi niat nek ngaji teng mriki nek mboten purun ora usah gampang kula ora tak gampang urusan dunya. Ngaji niku dunya ikhlase tok akhirat tapi nek ngaji urusan apa? Dunya. Ora kok sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Enggak toh, misalnya kalau ikhlas, mbek Tuhan di order no. Kalau nu sering untuk order nih, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Atas santri kalau ada di uang, ada di mubalek. Jadi jenengan tidak royalti, kesung ngajine mbek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan, potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah. Misalnya sampai makna ini sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu makna ni watul jabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya? Jadi ini punya efek makna itu Pak. Makanya saya tadi ulang-ulang fasajadu mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham ya? Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasajadu ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terang. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, makanya saya tadi tak mukadimai, tafsir itu tidak mengikat, karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh, tuh kejadiannya zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro, makanya Imam Suyuti dhewe ya raro.
Makanya saya itu pernah dibantah, Gus, jenengan jadi kiai ora sopan sering kritik Imam Syafi'i. Nak padha ra roe tetep ae padha tepak-tepakan. Nah urusan paham. Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma timbang sampean nafsiri dhewe kan malah ra roh karepe. Tetep anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi, pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu piye wae ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang repot. Malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat-malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat itu sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah, mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani gertak, nek takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya. Logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi. Ya Allah, kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disulak. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan bendino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jadi malaikat iya Adam ya kurang ajar, Adam lah ya kurang ajar yasfikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe di mental saleh. Umpama kita tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha wae iki cerita. Sampeyan ngandel ya kena, ora ngandel ya goblok kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau sing ngandel. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Wis gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Wong tuwa wis kiai nek ape fatwa konsultasi. Gak ngono ya menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek malaikat. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab kados karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh tengene kitab-kitab. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikei nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didono ning bumi lala pas orang wedok adus. Walhasil malaikat itu berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepengin munggah ning langit itu ora iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Terus pengiran. Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan. Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang. Kowe apa
Langsung dadi parah kowe. Cara takake nafsu ku parah kowe. Makanya sirinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan ndak fair. Permainannya ndak fair. Masa Nabi Muhammad tiba badino malaikat sing mesum kan juga ada napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya ya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril ku dijago Nabi Muhammad. Kono Mikail kene Nabi Ibrahim wis pokoke golek-goleki lah. Kira-kira. Golongane Israfil iku didu mek Nabi Musa, Nabi Isa kok. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mun berarti saiki istilah Quran nu iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ora tau bantah pangeran, ora tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wong malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israil terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nek sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anti faddaltukum alala. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepane kuwi elek. Lah nak tepane ayat ya Bani Israil sak terusé wa anti faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Ini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Madinah, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nation tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara ber-KTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing dilem Quran.
innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiin. Itu karena marga. Nah sampean tanglet, lah nek wan nasara Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah, Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten. Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawata lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia, Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu ta ora? Ya ngelu. Tapi apik ngelu timbangke salah paham, Bang. Dadi paling gak kena ngelu kan sampeyan ana nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Heeh. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Ki Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran, innal ladzina amanu wal ladzina. Nah, cara jenengan sebutin, kalau rapal Quran, takut jenengan, ini maksudnya itu piye? Nah itu sampean aja kaget ya. Jadi ono Nasara sing di dalam Quran, itu Nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih, sing dimaksud Nasara ning akhir apa? Juz 6. Ngene iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah, kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih, penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Ya, atas nama napa? Lughat. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi ya. Tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane di Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali zar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kamatsali zar'in a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku kaya tanduran sing a'jabal kuffara sing gawokno petani. Jadi kafir temen iki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate ajabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim takok Gus Budi pada isine dadi takoki. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak apa?
seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam tuh seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Kok nantang kula aja sakniki jeng teng ora pasar bener dia tuh. Lan nantang menisan ngarepe pangeran. Dadi jelas mahkamahnya napa? Jujur. Paham ya? Mergo nak mahkamah dunia iku salah jujur jare tim tertentu, tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul? Tidak mungkin kan? Karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran. Wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan. Aku aashkuru iso wae aku syukur, am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in sakartum la zidanakum. Musuhe napa? Wala in